Baik, semangat pagi Bapak Ibu. Setelah kemarin kita sudah buat aplikasinya, sudah sampai dengan bisa menambah soal juga. Maka yang berikutnya adalah kita mempublish aplikasi ini, kemudian kita share kepada yang kita inginkan agar mereka juga bisa menggunakannya. Jadi ini setelah kita simpan, kita publish. Pertama publish caranya adalah ada tombol di sini publish atau pakai Ctrl Shift P. Kita klik. Nah, jika ingin mengedit detailnya terlebih dahulu, misal mau mengganti icon dan lainnya, kita pilih edit details. Kita bisa menambahkan deskripsinya dari aplikasi ini. Mau mengganti icon juga bisa, misalnya kita mau mengganti icon yang lain, itu boleh. Kemudian atau mengganti dengan image yang ingin kita pakai, silakan, itu juga bisa. Tapi di sini saya ingin menggunakan icon yang tetap, warnanya juga dan lain sebagainya. Ini kita buat tetap. Kemudian di sini data row limitnya, ini saya ganti dengan 2000 yang maksimalnya ya, maksimalnya 2000. Ini apa? Ini adalah batas baris yang bisa ditampilkan oleh aplikasi ini. Jadi datanya boleh berapa banyak, tapi ketika kita ingin menampilkan sesuatu, dia maksimal hanya di 2000. Nah, oleh karena itu, tapi tidak mungkin kita sebanyak itu. Biasanya kita menggunakan filter, kita tidak ingin menampilkan banyak, jadi kita filter berdasarkan tahun misalnya atau lain-lainnya. Jadi ada filter sehingga tampilan 2000 itu sejauh ini untuk keperluan sekolah saya sangat jarang. Kemudian kalau sudah bisa kita off kan, kita close. Nah, kemudian kita publish kembali. Ya, kita publish kembali, publish this version. Nah, demikian Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kita bagi aplikasi ini kepada yang lain. Jadi ini belum bisa digunakan kalau belum diberikan akses. Nah, akses pertama adalah akses terhadap aplikasi dengan cara klik di sini Bapak Ibu, share. Kita akan share kepada siapa saja yang ingin kita harapkan biar aplikasi ini digunakan ya. Jadi aplikasi ini mau digunakan oleh siapa. Misal kita ingin ke orang per orang, maka kita bisa mengetik emailnya. Misal, nah di sini sudah ada beberapa, misalnya ke Miftah misalnya. Dan dia di sini sebagai user atau mau sebagai co-owner. Perbedaannya adalah kalau user bisa menggunakan, kalau sebagai user bisa menggunakan tapi tidak bisa mengedit. Nah, atau men-share aplikasi ini juga, apalagi untuk mendelete tidak bisa. Nah, kita bisa memberi akses dia sebagai co-owner. Kalau co-owner dia bisa menggunakan aplikasinya dan juga bisa mengedit, menambah dan lain sebagainya, itu dia bisa share aplikasi ini juga, tapi tidak bisa menghapus atau mengganti ownernya. Nah, jika kita ingin memberikan akses kepada semua, maka Bapak Ibu bisa mengetik everyone in Maluku Belajar. Ini otomatis semua yang ada di Maluku Belajar, member anggota dari tenan ini bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi ini silakan nanti ingin dilakukan seperti apa. Untuk Miftah Syitak kita jadikan user misalnya. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah kita harus memastikan bahwa bank soal ini pun yang sebagai konektornya, SharePoint bank soal ini juga itu diberikan akses kepada yang kita harapkan.
Oke, ini kemudian ini untuk apakah undangan ini diberikan ke email atau tidak. Saya memilih untuk tidak diberikan. Kemudian saya share. Nah, dengan cat ini Miftah sudah bisa menggunakan aplikasi. Tetapi jika Miftah tidak memiliki akses ke datanya, ke database-nya, maka tidak bisa dia gunakan juga, tidak bisa mengakses. Jadi apa yang kita tampilkan yang berhubungan dengan data dari bank soal itu tidak bisa dia lihat. Oleh karena itu kita perlu memberikan akses juga kepada Miftah di SharePoint ini. Nah, ini kita sudah ada di list bank soal, tetapi Bapak Ibu, list ini kan berada di SharePoint ya. Jadi kita akan share SharePoint-nya, tapi tidak perlu kita ke SharePoint-nya, cukup di list ini karena di sini sudah ada pilihan Site Access. Site Access ini artinya kita memberikan akses kepada situsnya ya, bukan kepada listnya. Jadi kita memberikan akses kepada SharePoint, bukan ke listnya. Kita klik di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita mau memberikannya sebagai member atau sebagai visitor. Member ini bisa menambah, bisa mengedit, bisa melihat. Kalau visitor ini hanya bisa melihat saja, jadi tidak bisa menambah record database-nya, tidak bisa. Misal kita ingin memberikan kepada Miftah juga, maka Miftah. Oke, ini sebagai apa? Read atau full control atau edit. Nah, kalau saya ingin Miftah sebagai guru bisa menambah soal, maka kita butuh beri akses edit. Oke. Kemudian misalnya saya ingin menambahkan salah satu siswa, misalnya siswa ada di sini. Nah, siswa 07. Saya juga mau dia, tapi dia hanya bisa melihat saja. Nah, jadi dia tidak bisa melakukan penambahan soal. Karena kalau menambah soal berarti menambah database, menambah rekor di database. Saya tidak ingin itu. Dia hanya bisa melakukan mengikuti melakukan simulasi asesmennya saja, tetapi tidak bisa menambah soal. Maka kita berikan dia akses read saja. Oke, maka saya share. Nah, dengan cara ini Miftah, sebentar. Ini si siswa 07 juga perlu diberi akses, sehingga saya akan tambahkan juga di sini akses 07. Siswa 07 akan diberi akses sebagai user tentunya, jadi dia bisa menggunakan aplikasi ini tapi tidak bisa mengeditnya. Jadi agak berbeda kalau di mengedit, di sini mengedit aplikasinya ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita memberikan akses untuk menambah, dia bisa klik tambah, tapi dia tidak bisa mengedit aplikasinya secara keseluruhan. Memang itu menambah soal itu memang bagian dari aplikasi. Dia bisa melakukan itu, tapi dia tidak bisa mengedit aplikasinya. Nah, sedangkan kalau di database tadi, di database-nya itu dia menambah berarti menambah record gitu. Nah, kita tidak ingin siswa bisa menambah soal, tapi dia bisa mengaksesnya, melihat soalnya. Jadi kita butuh dia bisa membaca, dan juga di sini dia juga sebagai user. Beda dengan Miftah yang sebagai guru, dia bisa menggunakan ini aplikasinya, dan kita beri akses agar dia bisa menambah soal. Maka di sini pun dia harus diberikan akses edit di SharePoint listnya. Demikian kita tambahkan lagi. Nah, sehingga dengan begitu Miftah dan siswa 07 bisa menggunakan aplikasinya, tapi tidak bisa mengotak-atik aplikasinya. Kemudian di database-nya guru
bisa menambah soal, namun siswa tidak bisa, hanya melihat saja. Nah, sehingga Bapak Ibu di sini, ini di Mifta tidak akan ada tombol edit seperti ini, karena dia hanya bisa menggunakan aplikasinya. Kemudian di sini, di bank soal ini juga tidak ada tombol edit, karena dia hanya bisa menggunakan. Jadi tombol editnya tidak bisa diklik. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Perbedaannya kenapa di Power Apps-nya user tidak bisa mengedit, tapi di database-nya dia mengedit. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaannya. Nah, dengan ini maka aplikasi ini sudah bisa dijalankan.